fiddin. Salam dan salam semoga senantiasa tergerahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini telah hadir di hadapan kita Al-Ustaz Abdurrahman Dani Hafizahullah Ta'ala. Beliau merupakan praktisi Tibbun Nabawi, pengobatan ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau adalah alumnus dari Darul Hadith Daulat Sa'dah Yaman. Alhamdulillah pada malam hari ini di tengah kesibukan beliau belum bisa hadir di tengah-tengah kita. Kami mengucapkan jazakallahu khairan katsiran atas kehadiran beliau. Dan sebelum beliau menyampaikan kajian, beberapa hal penting yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus Sultan Muhammad Sambas yang telah memberikan kesempatan kepada panitia untuk melaksanakan kajian di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala balas dengan balasan yang lebih baik. Fajazahumullah khairan katsiran. Kemudian kami sampaikan kepada para jamaah sekalian untuk menjaga ketertiban dan ketenangan di saat kajian berlangsung, agar kita bisa maksimal dalam mengambil faedah yang akan disampaikan oleh Ustaz Hafizahullah Ta'ala. Terlebih kepada para jamaah yang membawa anak kecil, kami sangat berharap untuk mendampingi anak-anak kita. Apabila anak-anak tidak bisa menjaga ketertiban di dalam masjid, kita harapkan untuk bisa dibawa ke luar masjid. Nah, kemudian kami mengharapkan juga untuk menjaga kebersihan, tidak meninggalkan sampah. Apabila ada sampah, mohon untuk dibuang pada tempatnya. Demikian. Untuk selanjutnya kepada Ustaz, insyaallah beliau akan menyampaikan kajian pada malam hari ini dengan tema rahasia awet muda. Ya, rahasia awet muda. Walaupun yang hadir ini banyak juga yang tua-tua ya. Tapi apa dibalik tema ini, mudah-mudahan kita bisa maksimal pada malam hari ini mengambil faedah yang akan beliau sampaikan. Kepada Ustaz, fadhil Jazakallah khair Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'dhiman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani amma ba'd. Alhamdulillah ahibati fillah. Rahimana rahimakumullah jami'an. Di masjid yang termasuk rumah dari rumah-rumah Allah ini, Allah takdirkan kita untuk berjumpa di hari ini, kesempatan yang indah. Perjumpaan kita tidak lain kecuali hanya karena Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, disebutkan Nabi dalam hadits Al-Qudsi, wajabat mahabina fiyya walil mutajalisina fiyya walil mutazawirina fiyya walil mutabadilina fiyya. Allah telah berfirman, kecintaanku seyogyanya kuberikan kepada mereka yang saling mencinta karena Allah. Kita di sini berkenalan cinta bukan karena dunia, bukan karena syahwat. Juga duduk karena Allah, bukan karena duduk karena dunia. Juga saling berziarah karena Allah, bukan urusan bisnis. Juga tolong menolong karena Allah Subhanahu wa taala.
Ini termasuk salah satu sarana Allah akan melimpahkan cintanya kepada kita semua. Kalau Allah sudah ingin melimpahkan cintanya kepada hambanya, tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Kalau sudah Allah mencintai hambanya, Allah akan memanggil malaikat Jibril dan memerintah malaikat Jibril untuk ikut mencintai siapa yang dicintai oleh Allah. Dan kemudian malaikat Jibril akan memanggil malaikat-malaikat yang lainnya untuk mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahimanallah jami'an. Sekali lagi kami haturkan jazakumullah khair kepada pihak DKM masjid ini, panitia baik dari Sambas atau teman-teman dari Pontianak. Fajazakumullah khair, semoga menjadi amal jariah Anda semua. Para ulama disebutkan oleh para ulama, afdhalul ibadah ba'dal fardhah talabul ilm. Sebaik-baik ibadah setelah ibadah fardu adalah menuntut ilmu. Dan judul unik yang telah ditentukan panitia kali ini adalah rahasia awet muda. Walaupun banyak di antara panitia sudah tua. Sebenarnya tema kalau kita kupas, ayo kita bercermin dari apa? Adab makan Nabi, makanan kesukaan Nabi. Lihat, back to nature, kebiasaan Nabi kita makan, adab makan dan minumnya. Apa yang dilakukan Nabi selepas sholat malam. Ini semua sebenarnya adalah merupakan sebab-sebab untuk bisa kita jadikan judul ini, rahasia awet muda. Banyak sekali, terutama kaum-kaum wanita, mereka tertipu bahwasanya awet muda itu harus pakai resep glowing. Awet muda harus suntik botox. Awet muda harus selalu pakai krim malam, krim siang, pakai serum. Siapa yang tahu ini? Yang tahu ini bapak-bapak yang biasanya apa? Istrinya betul-betul perhatian dengan wajahnya. Ini halal, bukan haram, bukan makruh. Kenapa? Karena perkara sebab untuk mendatangkan cintanya suami kepada istrinya. Ngambil sebab. Jangan pengen istri cantik tapi nggak modal. Nah, tapi sekali lagi boleh. Perkara yang boleh sebagaimana disebutkan dalam usul fiqh, ya, asy' al-mubah idza jawaza haddahu ghalaba ila diddih. Perkara yang mubah kalau melewati batasnya berubah menjadi hukum sebaliknya, makruh dan maksimalnya haram. Perkara merawat wajah baik laki atau perempuan silahkan, halal. Ya, tapi ada batasannya. Mubah kalau melewati batas berlebih-lebihan bisa jadi makruh atau haram. Seperti sebulan untuk menghabiskan dirinya atau perawatan dirinya agar selalu awet muda harus mengeluarkan dana 10 juta, 20 juta. Ya, ini berlebih-lebihan. Kasihan suami Anda. Di balik istri glowing ada suami gulung kuming. Rahimanallah jami'an, hakikatnya untuk awet muda bukan dari luar. Ya, karena tua sebenarnya bukan hanya dari luar, ada tua dari luar, ada tua dari dalam. Fa barakallahu fikum, di antara tanda-tanda penuaan dini kalau dari luar mungkin Anda bisa nampak dari kulit seperti keriput, seperti garis-garis halus, flek warna hitam, kulit kering, hilangnya elastisitas pada kulit, ya, hilangnya volume jaringan kulit, perubahan warna kulit yang tadinya kuning langsat menjadi gelap, ya, dan seterusnya. Ini merupakan tanda penuaan dari luar. Belum lagi dari penampakan rambut. Usia masih katakan 30 tahun, rambut sudah banyak yang putih. Ya, rambut sudah banyak yang putih. Di antaranya
Anda tadabburi hadis Nabi SAW. Ketika Nabi mengajarkan doa, nih hafalin doa ini penting. PR untuk antum. Ya, PR. Besok subuh setoran. Hafalin doa ini. Allahumma inni a'udzubika min jari su' wa min zawjin tushayyibuni qabla al-mashib wa min waladin yakunu alayya riban wa min malin yakunu alayya adzaban wa min khalilin makirin aynahu tarani wa qalbuhu yar'ani idza ra'at minni hasanatan dafanatha wa idza ra'at minni sayyi'atan adza'atha. Ada yang sudah hafal dapat door prize. Langsung 2 amplop nih. Ya. Fa subhanallah, Nabi bersabda, "Ya Allah, jauhkan aku ya Allah dari tetangga yang jahat, akhlaknya buruk." Kalau antum punya tetangga yang jahat, akhlaknya buruk, bikin antum stres. Ya. Ya Allah, jauhkan aku ya Allah dari pasangan yang membuatku beruban sebelum masa tuaku ya Allah. Uban ada 2. Ada uban karena genetik, turun-temurun dari 17 tahun sudah keluar uban. Ada orang gak ada faktor genetik, gara-gara nikah sama istrinya langsung keluar uban. Makanya doa ini biar istri antum gak bikin antum cepat beruban. Sebaliknya, subhanallah, gara-gara antum nikah dengan istri antum, antum banyak ubanan. Berarti siapa yang bikin stres? Siapa yang bikin stres? Gak usah takut. Siapa yang bikin stres? Siapa yang bikin stres? Istri 1 bikin stres ubanan, apalagi istri 2. Ubannya tambah banyak. Nah, makanya ya kalau istri jalan bareng, nah bisa-bisa rambut yang putih jadi hitam. Nah, rahimahumullah, sebaliknya si istri ini mendapati apa? Dirinya banyak uban. Berarti siapa yang bikin stres? Suami. Makanya doa ini penting. Ya, si istri baca doa ini, laki-laki baca doa ini. Kalau suami istri sama-sama banyak ubannya, berarti keluarganya harus dievaluasi, sama-sama stres. Sama-sama bikin masalah. Evaluasi. Nah, dan ya Allah, ya jangan jadikan anakku ini siksaan bagi diriku, menguasai diriku, ya. Dan jangan jadikan harta ini siksa. Jangan jadikan ya Allah aku punya teman deket tapi makar. Ya, mata dia selalu mengintai, hati dia juga selalu mengawasi kita. Kalau dia melihat keburukan kita disebarin, kalau dia melihat kebaikan kita tidak disebarin, disimpan. Hati-hati dengan yang seperti ini. Ini semua bikin stres. Rambut beruban, berarti apa? Penuaan dini. Berarti tua dini, rambut ternyata juga ya bermasalah, menunjukkan tua dini. Karena apa? Masalah psikis. Termasuk tua dini juga diantaranya masih usia muda, matanya sudah kabur. Matanya sudah kabur. Ya. Fa subhanallah. Anda perhatikan Nabi SAW ketika mengkisahkan kisahnya Nabi Yakub alaihissalam dalam surat Yusuf ayat 84, wabiyaddat aynahu minal huzni fahuwa kadhim. Dan kedua mata Nabi Yakub buta memutih. Kenapa? Karena sedih. Sedih berpisah dengan Nabi Yusuf lebih dari 30 tahun. Matanya buta memutih, disebutkan Muqatil sekitar 6 tahun. Karena sedih bikin cepat tua. Mata buta sebelum masanya. Kenapa? Karena sedih numpuk. Marah dengan saudara Nabi Yusuf. Dan beliau juga panik dengan kondisi Nabi Yusuf. Sehingga Nabi Yakub dijuluki Israel. Karena apa? Ada yang mengatakan beliau sering perjalanan malam hari untuk mencari Nabi Yusuf, sambil memanggil di kota-kota, "Ya Yusuf, ya Yusuf." Di antaranya ada yang menyebutkan Isr itu perjalanan, Il itu malam, perjalanan malam, keliling mencari Nabi Yusuf. Dan ada yang mengatakan Isr itu Abd dan Il itu ilah, berarti Abdullah.
maka jangan sebut orang Yahudi itu orang Israel. Jangan. Karena Israel julukan untuk Nabi Yakub. Yahudi ya Yahudi. Nah, farahimana wa rahimakumullah jami'an. Demikian. Karena sedih, Nabi Yakub matanya buta memutih. Dibahas oleh ahli laborat zaman sekarang dari Mesir. Apa kaitan ayat ini dengan mata buta? Disebutkan, diteliti oleh mereka, ketika masalah psikis ini muncul dan berlebihan, numpuk, berkepanjangan, adrenalin naik, kortisol naik, kemudian gula di liver naik, kemudian insulin turun dari pankreas, kemudian gula darah naik, terjadilah katarak diabetik. Nah, fa ini rahmanakumullah jami'an. Sedih ya, juga termasuk proses penuaan. Enggak awet muda lagi. Ya. Ini juga perlu diperhatikan. Ya. Kalau pakai resep-resep glowing-glowingan tapi hati masih dalam kondisi seperti ini, ya, maka dia akan cepat tua. Dalil yang lainnya riwayat Imam Al-Bukhari. Disebutkan dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, ada seorang wanita namanya Atika, istri dari Al-Mughirah Al-Makhzumi. Ya. Bahwasanya ketika ditinggal wafat suaminya, wanita ini sangat sedih sampai mengeluhkan matanya yang kabur. Dan Nabi menganjurkan beliau untuk menggunakan celak batu ismit. Ya, sedih, ini panas. Celak batu ismit dingin. Dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, khairu ikhalikum al-ithmit fa innahu yajlu al-basar wa yumbitu asy'ar. Sebaik-baik Anda bercelak, gunakan celak batu ithmit, karena dia menjernihkan pandangan mata dan dia menumbuhkan rambut. Dalam riwayat yang lainnya dari hadis Aisyah, kalau ada keluarga mayit yang ditinggal, mereka dalam keadaan sedih, Aisyah menganjurkan sahabiat yang lainnya untuk membuatkan adonan talbinah, tepung gandum, dan dikirim ke keluarga mayit. Untuk apa? Mendinginkan rasa alam. Coba. Ini rahmanakumullah jami'an. Ya, resep awet muda sekali lagi kita lihat dari masalah psikis. Ya, kalau sudah masalah psikis ini nggak diobatin, sibuk dengan perawatan wajah, perawatan kulit, glowing ini, glowing ini itu, tapi apa? Hati nggak diobati. Kita masih bicara hati, belum bicara fisik dan yang lainnya. Fasubhanallah, kita tadabburi lagi. Nabi SAW telah bersabda, Inna fil jasadi mudghah, idza salahat hadhihi al-mudghah salaha jasadu kullu, wa idza fasadat hadhihi al-mudghah fasada jasadu kullu, ala wa hiya al-qalb. Sesungguhnya di tubuh kita ini, jasad kita ini ada gumpalan daging. Kalau gumpalan daging ini baik, semuanya ikut baik. Kalau gumpalan daging ini rusak, semuanya badan ikut rusak. Ketahuilah, gumpalan daging ini adalah jantung. Hati yang namanya jantung, bukan hati yang dimaksudkan liver. Ini perlu diperhatikan. Makanya Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah hati Anda akan tenang? Induk dari zikir Al-Quran. Dengan Al-Quran hati Anda tenang. Kalau hati tenang, hati baik. Hati baik, jasad ikut baik. Semakin jauh hati dari Al-Quran, ya, seperti rumah yang kosong, akan ditinggali tikus, ular, cicak, kecoa. Kalau Anda mau tinggal di rumah, mau kontrak atau beli rumah yang kosong, Anda harus usir hewan-hewan ini, disemprot. Ya, katakan kalau Anda ingin mengobati hati Anda yang kosong, nih, baca Al-Quran. Kalau hati ini baik, jantung ini baik, semua ikut baik, jasad ikut baik. Jadi tenang. Berapa banyak orang yang kena kanker sembuh dengan membaca Al-Quran? Berapa banyak anak yang kena autis, dibacakan Al-Quran, hiperaktif, dibacakan Al-Quran, sembuh. Hatinya baik, jasad ikut baik.
gelombang di otak yang panas jadi tenang. Sel tumor dan kanker, bahkan sel kanker yang mengganas jadi ikut tenang. Nah, bahkan banyak yang sembuh. Ini rahmatullah. Bahkan berapa banyak orang gila sembuh dengan baca Al-Quran dan dibacakan Al-Quran. Sebagaimana hadis Kharijah bin Salt, riwayat Abu Daud, disahkan Syalbani, riwayat Ibnu Majah, juga riwayat Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar. Ketika disebutkan pamannya Kharijah bin Salt setelah masuk Islam di hadapan Nabi SAW di kota Madinah, kemudian beliau pulang dalam keadaan beliau membawa diantaranya hafalan surat Al-Fatihah. Ketika pulang, beliau melewati satu kampung, mendapati seorang laki-laki yang dipasung dengan besi. Laki-laki ini gila, dipasung karena membahayakan orang sekitar. Saudara dari laki-laki gila ini berpapasan dengan pamannya Kharijah bin Salt yang baru masuk Islam, dan dia berkata, aku dengar Nabi kamu membawa kabar kebaikan. Bisa nggak kamu ngobati saudaraku yang gila ini? Ini gilanya bukan gila karena kena sihir, tapi murni gila karena stres, psikis, kejiwaan. Kemudian pamannya Kharijah bin As-Salt ini meruqyah orang gila ini selama 3 hari. Dalam sehari diruqyah 2 kali. Yang baca cuma surat Al-Fatihah saja. Sampai Nabi berkata, kamu nggak baca surat yang lainnya? Enggak ya Rasulullah, cuma surat Al-Fatihah. Orang gila sembuh total. Bayangkan. Apa yang bedakan? Yakin. Berkata Al-Hafidz Al-Mustaghfiri, berkata As-Suyuti, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, jangan anda gunakan Tibun Nabawi kalau anda nggak yakin. Percuma. Karena Tibun Nabawi akan bermanfaat bagi orang yang jasadnya, ruhnya sehat, siap menerima wahyu. Fasubhanallah, ini orang sembuh hanya dibacakan Al-Fatihah. Siapa yang baca? Sahabat Nabi baru masuk Islam membaca Al-Fatihah dengan yakin, dibacakan kepada orang gila, ba'dallah sembuh total. Sampai Nabi bertanya, kamu nggak baca surat yang lainnya? Enggak ya Rasulullah, cuma Al-Fatihah saja. Dengan izin Allah sembuh. Hati tenang. Orang gila diruqyah, nggak ada ceritanya orang gila mau bilang minta kresek, saya mau muntah, nggak ada. Diruqyah teriak-teriak, aduh panas, nggak ada. Orang gila. Nah, kalau antum nggak yakin ini diruqyah, apa benar bisa sembuh? Masa nggak ada efek sama sekali? Subhanallah, setelah sembuh, saking excitednya keluarganya, saking senengnya. Kenapa? Kalau seseorang dapat family gila, biasanya apa? Udah sedihnya, sedih banget. Kenapa? Dia mengira ini susah diobatin. Dibawa ke rumah sakit jiwa, khawatir di-strum listrik. Dibawa ke rumah sakit jiwa, khawatir dikasih obat-obat yang dosisnya tinggi, melemahkan sarafnya. Ya, wah akhirnya dipasung di rumah. Ternyata ada terapi yang mudah, sembuh total dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan dikasih hadiah sama keluarganya. Dalam riwayat Asy-Syaukani disebutkan dikasih hadiah 100 ekor kambing. Dalam riwayat Abu Daud disebutkan 200 ekor kambing. Seandainya harga kambing satunya 5 juta dikali 200 berapa? 1 M. Kasih hadiah. Nah, ini rahmatullah jami'an. Wah, resep awet muda ini bikin hati Anda tenang. Sering hadir kajian, sering baca Al-Quran, sering dzikir pagi petang. Nah, cari teman-teman yang saleh, cari istri yang salehah. Ya. Nah, ini harus kita tadabburi. Nggak harus pakai, masya Allah pakai resep glowing, masya Allah sampai tebel warnanya putih, tapi hatinya sedih. Di rumah sibuk dengan masalah rumah tangga. Fatilka buyutuhum khawiyah, seperti rumah yang sudah roboh, rontok. Kenapa? Rumah itu kosong dari Al-Quran. Disebutkan Imam Nawawi di antara sebab hancurnya rumah karena rumah itu jarang dibacakan Al-Quran. Jadi masalah terus. Bapak, ibu, anak, ART, tetangga, semua bermasalah. Nah, fa ini rahimahullah, hati kita tenang, kita happy,
saat itu apa? Ini resep awet muda. Bukan berarti resep awet muda banyaklah ketawa, karena banyak ketawa itu resep awet muda. Memangnya kita pelawak? Ya. Bahkan Nabi bersabda, la tukthiru ad-dhahik. Ya, jangan kalian banyak ketawa, karena banyak ketawa itu mematikan hati. Kalau sudah hati mati, jasad ikut mati. Ya. Boleh senyum, ketawa, ada saatnya, tapi nggak boleh berlebihan. Nah, fa ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika kita happy, kita senang, ya, happy-nya happy syar'i, ya. Jadinya apa? Jadi senang. Kalau happy karena maksiat, dia mikir terus. Ya, dia mikir beban dosa. Ya, ada beban mental, nggak nyaman hati dia. Fa ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ibnu Qayyim juga menyebutkan di antaranya untuk membuat hati happy, senang. Ya, bahkan banyak orang sakit mah sebenarnya jangan terpaku dengan herbal terus, terapi terus. Ada terapi-terapi yang bikin hati itu happy. Imma Anda baca Al-Quran bikin hati tenang, imma disebutkan Ibnu Qayyim rahimallahu taala an-nadhar ilal khubar, lihat hijau-hijauan. Wan-nadhar ila thamar, lihat buah-buahan. Wan-nadhar ilal ma'il jari, lihat air yang ngalir. Itu bikin hati tenang. Wan-nadhar ilal mahbub, lihat orang yang dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita lemes perjalanan dari kemarin. Ya, safari dakwah sepekan lalu dari Pekanbaru Riau. Lanjut dari Pekanbaru pulang langsung terbang ke Jember. Dari Jember naik kereta ke Jogja. Dari Jogja istirahat 2 hari, lanjut sampai Pontianak hari Kamis kemarin. Sampai Pontianak udah tinggal lemesnya. Tapi melihat antum-antum al-mahbub karena Allah Subhanahu wa taala, semangat lagi. Apalagi barusan ngopi di tepi sungai. Lihat air ngalir, hijau-hijauan, pemandangan indah. Itu kadang dilupakan. Makanya istri antum yang di rumah itu banyak stresnya. Kenapa? Lihat dinding, lihat anak loncat, lari, lihat cucian numpuk, lihat piring kotor numpuk, ya, belum nyetrika, belum lagi sampai rumah, antum maksa dia untuk melayani antum. Stres enggak? Stres banget. Makanya ambil waktu untuk mereka jalan-jalan, itu penting. Memupuk rasa cinta. Nah, fa ini rahmanani wa rahimakumullah, zaman yang perlu diperhatikan. Ya, tak heran mereka wanita, istri antum cepat tua. Ya, istri antum cepat tua, cepat keluar uban. Kenapa? Ada saatnya mereka perlu healing. Ya, healing dengan pemandangan, healing dengan makanan, ya, healing dengan Al-Quran, healing berjumpa dengan teman-teman yang dicintainya karena Allah. Itu penting. Ya, fa ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Sama-sama bikin dia tetap awet muda, diri antum bikin awet muda. Nah, hati kita kalau enjoy nyaman. Melakukan satu pekerjaan nyaman. Antum ketika enjoy di rumah, keluar dari rumah mau melakukan aktivitas dalam keadaan hati plong. Tapi kalau antum punya masalah rumah tangga, keluar dari rumah dalam keadaan gak pengen balik ke rumah. Ya, dalam keadaan benci, dalam keadaan ini juga termasuk apa yang gak sehat, bikin cepet tua. Nah, bikin cepet tua. Fa ini rahmani wa rahimakumullah jami'an. Maka masalah psikis perlu diobati. Menurut kedokteran timur, apa sih sehat? Sehat itu enak makan, enak tidur, enak perasaan. Itu menurut mereka. Kalau menurut kita ditambahi satu lagi, enak ibadah. Nah, antum jangan bilang sehat kalau sebelum makan minum obat sakit mah. Antum jangan bilang sehat kalau setelah makan minum obat kolesterol, pengencer darah, asam urat. Nah, berarti nggak sehat nih. Kemudian antum bilang sehat, tapi apa? Tidur nggak nyaman. Mau tidur minum CTM, mau tidur minum diazepam. Nah, mau tidur susah banget. Atau ketika sedang tidur sering mimpi buruk. Kenapa? Dendam yang tersimpan di dalam hati antum membuat antum tidur gak nyaman, terbawa dalam alam bawah sadar mimpi buruk. Nah, atau antum tidur bangun berkali-kali,
3 kali, 5 kali bangun. Ini berarti nggak sehat. Usia antum misalkan 30, 40, 50. Bangun 3 kali, 5 kali untuk pipis di kamar mandi, berarti ginjal antum serasa ginjal kakek nenek usia 90 dan 100 tahun. Ya, kenapa? Salahnya kita sendiri. Dari lifestyle-nya kita, makan kita yang salah, istirahat kita juga nggak pernah olahraga juga, subhanallah. Ini ngefek. Kemudian enak perasaan, ini juga sehat, ini penting. Yang bikin awet muda juga. Ya, jangan jadi manusia yang nyimpan dendam. Jangan jadi manusia yang nggak move on dari rasa sedih. Jangan jadi manusia yang panik berlebihan. Jangan jadi orang yang suka ghibah namimah. Ini semua perasaan yang nggak sehat. Saatnya perlu diobati. Obatnya hati yang panas itu bukan temulawak. Obatnya hati yang panas nggak perlu minum rendaman-rendaman. Obatnya hati yang panas puasa 3 hari dalam sebulan. Nabi SAW bersabda, "Shaum ayyamil bid yudhibu wahra as-sadr." Puasa 3 hari dalam sebulan itu untuk menghilangkan penyakit dada, dendam, hasad, iri, dengki. Ini obati dengan puasa 3 hari dalam sebulan. Ini rahmani wa rahimakumullah jami'an. Rasa awet muda. Makanya subhanallah, Allah jadikan dalam sepekan kita itu ada puasa 2 hari di tengah-tengah satu pekan. Ada Senin, Selasa, Rabu nggak puasa, Kamis puasa, Jumat hari rayanya orang Muslim setiap pekannya, Idul Usbu. Sabtu hari rayanya orang Yahudi setiap pekannya. Ahad hari rayanya orang Nasrani setiap pekannya. Senin puasa lagi. Nah, ini subhanallah, ini bioritme dari Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan racun kita. Racun kita dari makanan kita inilah yang membuat kita cepat tua. Ya. Yang muda cepat tua, yang tua tambah cepat. Gak enak ngomong. Ini rahimahullah jangan perlu diperhatikan. Nah, ini perlu diperhatikan. Dalam 1 bulan Allah jadikan puasa ayyamul bid 13, 14, 15. Sebagian ulama membolehkan. Kalau kita nggak bisa 13, 14, 15, Anda bisa pilih hari apapun, yang penting diniatkan ayyamul bid. Kalau nggak mampu 13, 14, 15. Nah, bisa digabung menurut pendapat Imam Syafi'i, bisa digabung dengan puasa Senin Kemis. 2 niat, 1 amalan. Selama sama-sama sunnah, boleh. Kalau ada ibadah wajib ketemu wajib, boleh digabungkan. Seperti hari Jumat tadi pagi, antum bikin istri antum mandi janabah. Berarti antum mandi janabah enggak? Mandi janabah. Tapi antum juga sholat, nanti perlu sholat Jumat, perlu mandi Jumat juga. Mandi besar. Niatkan mandi janabah dan mandi Jumat, 2 niat, 1 amalan. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Boleh. Termasuk puasa ayyamul bid. Wa subhanallah yang terbaik 13, 14, 15. Karena durasi 1 bulan, dalam 1 bulan ada 29 atau 30 hari. Ya. Enggak ada bulan Hijri 28, 31 enggak ada. Ya, 29, 30. Maka puasanya apa? 3 hari di tengah bulan berturut-turut. Kalau tadi dalam 1 pekan, Senin, Selasa, Rabu nggak puasa, Kamis, karena durasinya 1 pekan. Durasinya 1 bulan, puasanya 3 hari berturut-turut. Durasinya 1 tahun, sudah bukan puasa sunnah lagi, tapi diwajibkan oleh Allah. Kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, diwajibkan. Dan Ramadan itu di bulan keberapa? Bulan? Ahsan. Dapat door prize-nya. Nah, dari panitia bukan dari anak. Jadi Ramadan bukan pas di tengah, tapi hampir di tengah, di bulan ke-9 Hijri. Karena durasinya 1 tahun, puasanya jadinya 1 bulan berturut-turut, mutawalian. Ya, 1 sampai 29 atau 30 hari berturut-turut. Ya,
harus puasa kecuali yang ada udzur, wanita haid dan nifas atau sedang sakit, sedang safar. Ya, berturut-turut. Ini hikmah. Semakin panjang durasinya, puasanya semakin panjang. Coba kalau kita nggak ada puasa Ramadan, badan kita penuh dengan penyakit, penuh dengan racun, plus penuh dengan dosa. Makanya diwajibkan. Sudah bukan sunnah lagi seperti setiap pekan, setiap bulan. Tahunnya langsung dihapuskan dengan puasa sebulan. Sebelum puasa sebulan itu pun disebutkan Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif, setiap ibadah wajib ada ibadah nafilah untuk mengiringi wajib. Antum ketika sholat isya ada sholat sunnah, rawatibnya apa? Ba'diyah. Subuh sholat rawatibnya apa? Qabliyah. Duhur sholat rawatibnya apa? Qabliyah, ba'diyah. Ketika Ramadan kata Ibnu Rajab ada qabliyah, ada ba'diyah. Qabliyahnya apa? Banyak-banyak puasa di bulan Sya'ban. Sampai kata Aisyah, aku nggak pernah melihat Nabi puasa sebulan penuh hampir seperti Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Kenapa? Menyiapkan hati dan menyiapkan fisik. Ketika kita puasa, saat itu tubuh kita dibersihkan racunnya. Ada reaksi DOC, Direct of Cure, Healing Crisis, dibuang di hari-hari di bulan Sya'ban. Tubuh kita disiapkan, hati kita disiapkan. Ramadan sudah kita siap perang di sini. Ibadah betul-betul maksimal. Tubuh kita sudah dibersihkan racunnya di bulan Sya'ban, hati kita sudah disiapkan menyambut tamu Allah Ramadan ini, dan kemudian setelah Ramadan selesai ada ba'diyahnya, puasa Syawal 6 hari. Seandainya nggak ada puasa Syawal, kita langsung makan remnya blong, akan rusak apa? Pertahanan tubuh kita. Ada puasa Syawal seperti orang kalau minum obat ada istilah tapering off. Minum obat ini dosisnya diturunkan pelan-pelan. Habis Ramadan penuh, Anda ada puasa Syawal. Imma 6 hari berturut-turut, imma 6 hari terpisah-pisah. Diturunkan dosisnya. Sehingga tidak kaget habis Ramadan langsung makan terus. Coba subhanallah, ya. Ini rahmatullah, rahasia awet muda. Kalau ini semua ditinggalkan, jadinya awet tua. Ya, racun numpuk, cepat mati dan lain sebagainya. Ajal di sisi Allah, tapi Allah jadikan sebab-sebab Anda bisa sakit dan Anda bisa cepat jadi titel Allah yarham. Kenapa? Karena kita lah menjerumuskan diri kita pada penyakit. Ini tadabburi rahimakumullah jami'an. Makanya untuk ibadah kita perlu kesehatan. Seger, bugar, ya, awet muda, awet kekuatan. Ini baru di antara para sahabat mereka saling berwasiat untuk tidak banyak makan. Kalau ada orang yang perutnya gendut dijuluki Abul Butain. Orang yang punya 2 perut. Nabi sudah bersabda, al-mu'min ya'kul fi ma'in wahidin wal kafir ya'kul fi sab'ati am'ain. Orang mukmin makannya 1 perut. Orang kafir makannya 7 perut. Nah, wasiat, hadis sahih. Nah, Nabi juga bersabda mengingatkan Abu Juhaifah yang makan setelah makan sendawa sampai keras. 1 kali sendawa keras dibiarin, 2 kali dibiarin, 3 kali baru Nabi marah. Kuffa 'anna jusha'ak. Cegah sendawa kamu dari kami, tahan sendawa kamu. Makanya adabnya seorang muslim kalau sendawa jangan dikerasin. Padahal cegah. Suara sendawa bikin orang di samping gak selera, jijik. Sendawa yang keluar bakteri. Melihat orang sendawa ekspresinya bikin kita muak. Ya. Ini rahimahullah, makanya bukan adab. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, inna aktsara nasi syab'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang kenyangnya sering kenyang di dunia, nanti di hari kiamat dia orang yang laparnya paling panjang. Hadis sahih. Coba. Ini rahimahullah, ini semua hal-hal kalau kita perhatikan, inilah awet muda itu, yuk back to nature. Ikuti bagaimana pola makan Nabi, adab makan Nabi, adab minumnya Nabi SAW, bagaimana tidurnya Nabi, bagaimana aktivitasnya Nabi, ya perlu diperhatikan.
Fabarakallahu fikum, rahman wa rahimakumullah jami'an. Sekali lagi hati kita perlu dijaga biar kita awet muda. Kalau kita menjadi orang yang nyimpen dendam, sama dengan kita membakar diri kita sendiri. Sel-sel tubuh kita dibikin mati. Ya, kalau kita jadi orang iri, hasad, dengki, iri, hasad, dengki akan menggerogoti diri kita, membuat kita cepat tua. Nah, adzan belum? Baik. Kemudian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian perbuatan dosa akan membuat hati tak nyaman. Kalau hati sudah sakit, jasad ikut sakit. Jasad ikut sakit. Sekarang kita lanjut sebab-sebab penuaan dari sisi fisik. Contoh di antara sebab penuaan, di antaranya kebiasaan makan mereka yang buruk, seperti makan makanan yang buruk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan binatang buas, makan makanan yang diharamkan, atau minuman yang diharamkan dari khamr, sabu-sabu. Nah, dan ada yang diantaranya aktivitas yang mungkin sering Anda lakukan, ada di antara kita atau saudara kita, apa? Aktivitas ngerokok, sebat, ngudut, ya, ahlul hisab. Ini nampak. Ini pernah kami dapat faedah dari seorang dokter toraks kardiovaskuler. Dia biasa membelah pembuluh darah. Dia berani mengatakan, ya, kata beliau, karena beliau termasuk saudara kami, kata beliau, orang perokok jantan di hadapan manusia, tapi mereka lemah di atas ranjang. Jantan di hadapan manusia, tapi pembuluh darah mereka sudah banyak yang rusak. Paru-paru mereka sudah banyak yang gosong. Pembuluh darah mereka sudah tua. Ya, banyak sumbatan-sumbatan. Makanya pihak pemerintah membolehkan pabrik rokok menjual rokok karena pajaknya Masya Allah, ya, pajaknya pendapatan besar, sehingga tidak dilarang begitu saja. Ditulis, disyaratkan, awas rokok membunuhmu, awas rokok membuat impotensi. Benar, awas rokok bikin kanker, kanker lambung, kanker mulut, ya, kemudian juga kanker paru-paru, kanker nasofaring. Awas rokok bikin wanita keguguran, awas rokok bikin penuaan dini, awas rokok, dan seterusnya. Kalau agama, kalau tahu seperti ini, agama nggak akan memperbolehkan. Kalau sudah tahu bahaya, jangan urusan rokok, urusan makan saja. Pernah Nabi ditawari makanan yang panas, ya, Nabi mengatakan, ya, makanan panas masih mendidih. Apa kata Nabi? Kami nggak dikasih makan makanan dari api neraka. Ini makanan panas. Makanan panas nggak seperti bahayanya rokok. Cuma makanan panas bisa merusak gigi, saraf di gigi, gusi, lambung, dan Nabi memakruhkan hal ini. Fa'in rahimanakumullah jami'an, ya, di antaranya apa yang Allah haramkan pasti memberikan dampak buruk pada tubuh kita. Apa yang Allah halalkan ada padanya kebaikan untuk kita. Suara adzan kan? Baik, adzan dulu. Setelah itu kita salat isya. Selepas salat isya kita akhirkan salat rawatibnya, langsung kajian. Salat rawatibnya insyaallah selepas kajian. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan kepada para jemaah sekalian yang bertanya untuk segera dipersiapkan sekarang, ditulis di slide kertas untuk melaksanakan waktu dan bisa berdiri sekarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Enggak putus-putus ya.
Bismillah, para jemaah sekalian, yang Allah SWT. Insyaallah kajian kita paling maksimal sampai jam 8 dan materi akan dilanjutkan mungkin sekitar 10 menit. Kemudian Ustaz memberikan kesempatan pada para jemaah sekalian untuk bertanya. Jadi kita memberikan sesi tanya jawab yang agak panjang. Jadi silakan pertanyaan dari sekarang sudah bisa ditulis dan dikirimkan ke depan. Jadi mungkin ada yang ingin sekaligus konsultasi dengan beliau seputar permasalahan yang dibahas, atau mungkin yang ada kaitannya. Jadi dipersilakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Sebelum lanjut pertanyaan, kita lanjutkan sedikit lagi materi. Di antaranya yang paling penting dari faktor dominan, setelah kita sebutkan faktor penyebab penuaan dini, masalah psikis adalah faktor dari dalam, genetik juga faktor dari dalam, dan faktor-faktor yang lainnya juga. Kita singkat, di antaranya faktor dari luar, terbesarnya di antaranya adalah asupan nutrisi yang tidak seimbang. Seperti semakin Anda banyak makan, semakin mempercepat penuaan Anda dan membuat sel-sel Anda cepat usang. Juga termasuk organ-organ kita juga cepat lelah, exhausted. Makanya penting untuk mengetahui jadwal makan yang benar, yang terbaik. Sebagaimana kami sampaikan kajian di Pontianak sebelumnya, makan pagi terbaik apa? Makan siang bagaimana? Bagaimana dengan makan malam? Ya, selepas Isya apa yang terbaik? Anda bisa simak di link YouTube kami, di link YouTube Abdurrahman Hani Official. Jangan lupa like and ahsan. Berikutnya yang ketiga juga diantaranya tak lain juga polusi, ya, radiasi, sinar matahari. Makanya Allah jadikan untuk kita ini ada syariat diantaranya wudhu. Minimalnya sehari 5 kali, minimalnya, untuk membersihkan hidung kita, mata kita, wajah kita, telinga kita, semuanya anggota tubuh kita, plus menggugurkan dosa-dosa kita sampai tetesan air wudhu yang terakhir, dosa kita juga ikut keluar. Ini indahnya syariat Islam. Nah, harusnya umat Islam lebih layak untuk awet muda dibanding mereka-mereka yang gak diajarkan tentang syariat Islam. Kalau ada orang Islam cepat tua, nah, koreksi psikis kita, koreksi ibadah kita. Nah, memang ada sebagian orang cepat tua karena mereka ada ambisi dunia, sehingga tubuh mereka lelah, melupakan istirahat mereka, ya, melupakan ibadah. Harusnya ada sholat rawatib, sholat fardu, mereka tenang. Tapi mereka buru-buru sholat tidak khusyuk, cepat pergi, kerja lagi. Ini harusnya ini kita koreksi diri kita. Fa'ini rahimakumullah jami'an. Masih banyak sekali faktor yang lainnya. Juga kurang istirahat. Coba kalau kita perhatikan Nabi SAW, di luar Ramadan, Nabi tidur di awal malam. Adapun di bulan Ramadan, khusus di bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir, menghidupkan semua malamnya, karena keutamaan malam tersebut. Adapun di luar Ramadan, tidur di awal malam. Ini sunnah yang sudah banyak dilupakan kaum muslimin sejak munculnya setan gepeng ini. Ya, sambil ngopi, lihat HP, lihat Instagram, lihat Facebook, lihat ini, alasannya me time. Ya, tadi sibuk kerja, sekarang saatnya me time.
tidur-tidur jam 12, jam 1, jam 2. Tak heran kalau cepat tua. Ada orang kadang bilang, beberapa kasus sering kami dapati, saya pola makan sudah benar kok, saya sudah rajin olahraga kok, tapi kenapa kolesterol saya masih tinggi, asam urat tinggi, gula darah tinggi, kekentalan darah tinggi, kemudian darah saya hitam banget. Kenapa? Karena pencernaan sudah lemah, metabolisme tubuh lemah. Bukan hanya pola makan diperhatikan, bukan hanya olahraga saja, tapi tidur juga perlu diperhatikan. Contoh semua kebiasaan Nabi SAW. Nabi kebiasaan tidur miring kanan, itu juga bikin awet muda. Ya, ketika tidur miring kiri, jantung ditekan sama paru-paru. Ketika tidur miring kanan, ya jantung lebih nyaman dan dia lebih cepat untuk bangun. Tidur miring kiri sering terjadi super deep sleep. Tidur gak bangun-bangun. Nah, makanya tidur miring kanan, subhanallah, ya. Kalau tidur miring kiri, liver neken lambung. Ya, lambung neken diafragma. Nyaman gak? Sesek tidur gak nyaman. Kalau tidur miring kanan, arah lambung sesuai dengan arah jalan ke arah liver. Ya, arahnya liver plus dia mengarah ke sphincter pylori, ke duodenum dan seterusnya. Nah, faini rahimani wa rahimakumullah, jamaah yang perlu diperhatikan. Ya, yang perlu diperhatikan. Ada faktor genetik juga mengaruh. Di antaranya ada sebagian orang turunan, ya, mereka ini kelihatan usianya terapas, cepat habis. Usia 30, udah mukanya kelihatan usia 50. Ada sebagian manusia karena apa? Faktor turunan. Ya, dan penurunan hormonal. Makanya ada kasus wanita menopausnya maju. Wanita penuaannya juga maju, tua dini. Kenapa? Faktor hormonal. Hormonal juga pengaruh dengan darah. Darah gara-gara apa? Makanan, lagi-lagi makanan. Ya, kebiasaan lifestyle dia juga yang buruk. Ini yang bisa kami sampaikan. Ya, ringkasannya saja. Sekali lagi untuk Anda lihat makanan, Anda bisa simak di link YouTube kami, kajian sangat panjang. Terutama kemarin kajian di Pontianak, seharian daurah dari kitab buku Latai As Sifauka Karib. Ya, dari hari Kamis, dari jam 1 sampai jam 8 malam. Ya, dituntas habis, ya, Anda bisa simak. Nah, contoh ringkas bagaimana sih biar bikin awet muda melalui makanan Anda. Nah, ini murah, simple, efektif, efisien, higienis. Dengan pola makan ini, Anda ngirit, gak butuh duit banyak. Untuk jadi tubuh ideal, gak butuh duit banyak. Untuk sembuh dari sakit, gak butuh duit banyak. Untuk awet muda, gak butuh duit banyak. Ternyata apa? Banyak contoh-contoh yang bisa kita kutip dari kehidupan Nabi, ya, kita angkat, kita praktekkan di kehidupan kita keseharian, bakal jadi faedah untuk kita. Selanjutnya, tafadhol barakallahu fikum. Saat saya menderita sakit tipes, kemudian mah kronis, susah nafas, batuk-batuk, beser, sering demam, dan ini sudah terjadi dari umur saya masih 13 tahun. Apakah disebabkan karena dosa saya? Barakallahu fikum. Ya, kadang ada penyakit yang perlu kita perhatikan. Ada kasus medis, ada non medis. Terkadang ada kasus non medis yang berimbas kepada diri Anda. Ya, seperti sering kami dapati berkali-kali, ketika si sakit ini masih di dalam kandungan, kadang suaminya atau bapak ibunya nyembelih sesembelihan, kemudian darahnya disiramkan kepada perut si ibunya. Ya, banyak seperti ini, kasus-kasus yang seperti ini. Nah, dan berimbas kepada si janin. Setelah lahir, dia sering sakit, disembelihin lagi ayam cemani, disiram lagi darahnya, sudah jin ditambah jin, terus sakit terus. Lihat kasusnya. Dan kasus-kasus non medis bisa Anda lihat dari 3 sisi.
ketika Anda sadar sering sholat tidak khusyuk, sering ada gerakan-gerakan aneh dalam tubuh Anda, tak nyaman, dibuat sholat Anda terasa berat. Kalau laki-laki menuju ke masjid dibikin berat, kalau wanita untuk menuju ketaatan kepada Allah dibikin berat, bangun dari tidur berat. Kemudian tanda-tanda ketika sedang istirahat atau ketika tidur, sering mimpi buruk. Kemudian tanda yang ketiga, ketika sedang diterapi ruqyah, imma ruqyah mandiri, imma diruqyah oleh orang lain, ya, atau dia melewati satu tempat ibadah, atau melewati orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah gak nyaman, ada reaksi. Anda lihat, jika Anda mengalami hal semacam ini, ketahuilah ada masalah non medis pada diri Anda. Ada juga kasus orang sakit, masalahnya medis, kemudian karena dia terdampak sedih, ya, kemudian dia sedih yang berlebihan pada diri dia, menyebabkan kasus bertambah, yaitu non medis, jin masuk dalam tubuh dia. Ya, ada juga kalau memungkinkan faktor yang ketiga, murni Anda ada masalah medis. Jika 3 gejala yang disebutkan di awal nggak ada, ya, jika memang medis, kalau lihat gejala seperti ini, berarti Anda sedang mengalami kelemahan. Ya, Anda mengalami kelemahan, seperti karena asupan nutrisi, seperti aktivitas yang melelahkan, yang menghabiskan tenaga Anda, ya, atau seperti kelebihan makanan. Kalau lihat seperti ini, bisa jadi Anda kelebihan makanan yang sifatnya dingin. Anda dari kecil hobi dingin-dingin, hobi es, hobi buah-buah yang sifat dingin, hobi protein hewani yang sifatnya dingin, maka akan muncul penyakit pada diri Anda, penyakit yang sifatnya dingin. Berarti terapi untuk Anda adalah makanan protein hewani pilih yang panas, herbalnya pilih yang panas, pantangannya kurangi yang dingin-dingin. Nah, ini konsep yang simple insya Allah. Contoh, pada kasus tipes, apalagi disebutkan sering batuk-batuk, sesak juga, ya, di sini menunjukkan diantaranya apa? Anda kebanyakan dingin. Kalau kebanyakan dingin seperti ini, kurangi minum air, kurangi buah-buahan yang sifatnya dingin. Nah, kasih yang panas-panas. Bisa Anda pilih misalkan propolis, bisa Anda pilih kustul hindi, bisa Anda pilih habatus sauda yang panas-panas. Dan sakit ma Anda bisa jadi sakit ma Anda yang sifatnya dingin. Karena hobi dingin akan muncul sakit ma sifatnya dingin. Kalau sakit ma sifatnya dingin, pakai jahe. Kalau Anda sering konsumsi jahe, kalau Anda sakit ma Anda sifatnya panas, berarti konsumsi dingin-dingin, timun, semangka, ya, dan semisalnya. Hindari pantangannya yang sebaliknya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah segera sembuhkan Anda. Terkait penuaan dini seperti rambut beruban dan mata kabur, apakah masih bisa diobati? Bisa diobati. Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifa. Allah nggak akan turunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Ya, dalam riwayat Imam Muslim, Nabi juga wa idza usiba dawa'u dengan penyakit akan sembuh dengan izin Allah. Kalau nggak cocok penyakit, Anda bisa jadi belum sembuh. Berikutnya bisa jadi obat cocok tapi izin Allah belum diturunkan untuk Anda. Ini ditadaburi. Penyakit Allah turunkan dan turunkan obatnya, baik penyakit non medis ataupun medis, baik kronis ataupun akut, baik fisik ataupun psikis. Allah, ya, sebagai umat Islam jangan HIV, TBC nggak ada obatnya, asam urat nggak ada obatnya, kencing manis nggak ada obatnya. Allah jadikan solusi obat dan nggak jauh dari penyakit. Allah jadikan saya pelalat, satunya membawa penyakit, satunya membawa obat. Allah jadikan daging membawa penyakit, penawar
ada pada lemak gajih. Makanya dalam hadis yang sahih di rahimahullah ta'ala, alaikum bi albanil baqar, hendaknya Anda sering konsumsi sapi. Wasumnuha dawa, dan lemak gaji sapi itu obat. Ini hadis Nabi, wahyu. Selama ini Anda makan sapi, gajinya dibuang. Dan daging sapi itu penyakit. Ya, kalau bisa jawabannya panjang. Nah, alhasil contoh berikutnya terkait dengan dini, ya, rambut beruban, mata kabur. Anda tadaburi diri Anda. Anda rambut beruban, mata kabur karena fisik atau karena psikis? Karena fisik bisa jadi karena ginjal, kebanyakan makan minuman instan. Ingat ya, nggak semua apa yang Anda anggap obat itu cocok untuk diri Anda. Makanya obat-obat yang dijual di pasaran, mau herbal, mau obat kimia, harus dikonsultasikan. Kalau obat kimia dengan dokternya, kalau obat herbal dengan ahlinya. Ada orang sakit mah dikasih satu obat, belum cocok untuk Anda. Dia sembuh, belum tentu sembuh untuk Anda. Beda. Makanya subhanallah, Anda perhatikan juga di antaranya, seperti kebiasaan orang kadang minum air kangen water. Kangen water kalau kita lihat, dia sifatnya betul-betul dingin. Ada orang kena batu ginjal sembuh. Ada orang kena sakit mah sembuh. Iya. Ya, karena cocok untuk dia. Batu ginjal ini condongnya kebanyakan numpuk panas. Banyak panas ketemu panas, jadinya kering. Terus masih panas ketemu panas, jadinya membatu. Kata Hippocrates, disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ya. Kemudian sakit mah sembuh dengan kangen water. Iya, karena sakit mahnya sifatnya panas, kangen water dingin. Kalau Anda sudah punya masalah dingin, minum kangen water terus, berapa banyak orang harus cuci ginjal karena kebanyakan kangen water. Kenapa? Karena tubuh dia sudah dingin. Ginjalnya sudah dingin, liver sudah dingin, dikasih kangen water. Kangen water cocok untuk orang yang cocok. Makanya wa idza usib dawa'u da'bara biidznillah. Kalau sudah obat cocok sama penyakitnya, udah cocok. Kangen water kita lihat sangat dingin. Cocok dengan orang yang panas, cocok, akan sembuh dengan izin Allah. Dingin ketemu dingin akan celaka, bisa tambah parah. Mereka mentadaburi firman Allah, bukan dalil tapi bahan tadabur mereka, sebagaimana kami sebutkan kajian tadi siang, ketika Allah sebutkan ketika Nabi Ibrahim dilempar dari tebing tinggi menggunakan menjanik ketapel, dilempar ke api yang menyala membara, Allah berfirman kepada api, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kami katakan, wahai api, jadilah kamu dingin. Allah nggak berhenti sampai di sini. Kalau api jadi dingin, Nabi Ibrahim dilempar ke api yang tadinya nyala panas kemudian jadi dingin, bisa jadi Nabi Ibrahim akan meninggal karena kedinginan. Makanya disebutkan Allah wasalaman ala Ibrahim, dingin tapi menyelamatkan. Makanya kalau dingin ketemu dingin terus akan mencelakakan. Nah, ini bahan tadabbur. Begitu pula Anda minum cairan isotonik sebagai pengganti keringat. Ya, untuk siapa? Untuk mereka yang keringatan di sawah, untuk mereka yang biker kepanasan di tengah jalan, untuk mereka yang kerja mengeluarkan keringat. Lah Anda di rumah, ibu rumah tangga, nyimpen cairan isotonik di kulkas penuh, dikit-dikit minum, ginjalnya bocor. Ya, begitu pula makan minuman instan. Ini perlu diperhatikan. Ini ginjal Anda lemah karena apa? Faktor makanan. Sehingga apa? Ikut penuaan dini karena ginjal lemah, rambut beruban, mata kabur. Ada yang masalah psikis, ginjal lemah, paru-paru ikut lemah, ya, kemudian mata jadi kabur, kemudian sering pipis, kepala kelingan, telinga berdenging, tangan mulai tremor, bergetar. Ini diantaranya sebabnya karena apa? Anda sedih. Berapa banyak kami dapati kaum laki-laki, sekitar 2 orang kami dapati langsung, cerita usut punya usut, dia harus cuci darah. Bukan karena faktor makanan, makanannya sudah benar. Ternyata apa? Stres dengan istrinya. Sampai cuci darah. Gara-gara tingkah laku istrinya, ginjalnya lemah. Sampai cuci darah. Nah, ini rahimanakumullah, jangan sebagai bahan tadabbur sekali lagi. Kalau Anda masalahnya psikis, obati psikis Anda. Kami dapati ibu-ibu usia 65 tahun. Menantunya
datang, dia cerita, "Tat, ini ibu saya kena kencing manis." Ditanyai riwayat suka gula? Enggak. Suka nasi? Enggak terlalu banyak nasi. Ya, makanan oke. Tinggal berikutnya, apakah si ibu ini sedih? Iya, Tat. Sejak setahun ditinggal suaminya di musim pandemi Covid, dia sedih. Gak lama kemudian datang lagi 2 pekan atau 1 bulan ke rumahnya lagi, si menantunya cerita, "Tat, ibu saya kena katarak." Nah, persis seperti kisahnya Nabi Yakub alaihissalam. 2 matanya buta karena sedih. Nah, fa ini rahimani rahimakumullah jami'an. Jika Anda karena sedih, maka obati sedih Anda. Makanya Nabi sebutkan dari hadis Jabir bin Abdullah riwayat Imam Muslim, "At-talbinatu mujimmatun lil fuadi tudhibu li ba'dil huzni." Tudhibu li ba'dil huzni. Talbinah, tepung gandum, itu sebagai mujimmah atau majammah. Mujimmah atau majammah punya 3 fungsi: menyemangatkan jiwa, merilekskan jiwa, mendinginkan sedih. Ini manfaatnya talbinah, dan menghilangkan sebagian rasa sedih, kata Nabi SAW. Nah, dan ternyata menurut kedokteran timur, talbinah sifatnya dingin, tapi sebagai tonik bagi ginjal. Ginjal, Masya Allah. Ya, makanya kalau punya kesedihan, mata kabur, ya, kemudian rambut beruban, nih, pakai yang ini. Ya, sebagian teman-teman kita yang ahli akupunktur, mereka melakukan terapi akupunktur selama 6 bulan, ya, sebulan dilakukan beberapa kali, sekitar 60 sampai 80 titik untuk menjinakkan panas yang berlebihan. Subhanallah, rambutnya dia yang sudah 75 tahun beruban, karena keluarga familinya rata-rata nggak punya riwayat beruban. Subhanallah, rambut yang putih jadi hitam lagi. Nah, wah, ini termasuk apa? Ajaib dan tajrubah. Nah, fa ini rahmani rahimakumullah jami'an. Jika masalahnya masalah psikis, obati psikis Anda. Kalau sedih, pakai talbinah. Sabit dari Nabi. Adapun hadis riwayat As-Suyuti, hadisnya lemah tapi maknanya benar dipakai. Menggunakan apa? Labu kuning. Juga mendinginkan sedih, menguatkan ginjal. Nah, subhanallah, ada pun obat-obat yang nggak bisa dipegang. Seperti apa? Banyak doa, banyak istighfar, banyak infak sedekah, salat malam. Ya, juga diantaranya Nabi kalau sedih, Nabi berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, aqimis salat, arihna." Kalau kita salat, bikin hati tenang. Kemudian zikir-zikir kesedihan, kalau Anda perhatikan rata-rata kalau orang sedih, zikirnya apa? Tingkatkan tauhid. Nabi Yunus alaihissalam ketika di dalam perut ikan paus, fi dhulumatit thalath, di dalam 3 kegelapan, gelapnya perutnya ikan paus, gelapnya dalamnya lautan, gelapnya jauhnya dari matahari, Nabi Yunus berdoa, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Ketika sedih, apa? Baca, tingkatkan tauhid, akui diri kita penuh dengan kesalahan. Coba kalau kita ditelan ikan paus, mau bingung cari HP, nggak ada sinyal, center HP ini apa isinya. Nah, Nabi Yunus alaihissalam kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika sedih, di antara riwayat Abi Daud, disahkan Syalbani rahimahullah taala, Nabi mengajarkan doa, "Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin wa aslih li sya'ni kulla la ilaha illa ant." Ya Allah, rahmatmu aku harapkan. Jangan biarkan diriku sekejap mata, ya Allah. Perbaiki semua urusanku, ya Allah. Gak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Ini obatnya ketika sedih. Dan jangan larut dengan kesedihan. Nah, cari terapi-terapi kesedihan. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara mengobati dan mencegah alergi terhadap udang, kepiting, dan sejenisnya? Ini makanan-makanan yang modelnya panas, seafood. Ya, kalau Anda makan ini berarti darah Anda sudah panas. Ya, kurangi makanan yang panas-panas. Konsumsi makanan yang dingin lebih dominan daripada panas. Herbalnya herbal yang dingin. Kemudian keluarkan darah. Ya, kalau diinginkan donor, silakan donor. Kalau PMI menolak, silakan fasdu. Ya, kalau takut fasdu, jadi bekam. Bersihkan darah Anda. Terlalu
kental. Kalau Anda periksa di laborat, mungkin akan didapati di laborat, coba Anda periksa D-dimer Anda, kekentalan darah Anda. Bisa jadi kekentalan darah Anda lebih dari 500. Nah, apa? Sehingga apa? Panas ketemu panas, akhirnya timbul gatal. Pusing. Tubuh sering meriang, timbul biduran dan lain sebagainya. Sesak. Ini semua satu paket. Lanjut. Apakah ada hubungan antara konsep panas dingin dengan awet muda? Oh iya. Bukan hanya awet muda. Ya, bahkan urusan di atas ranjang ikut awet. Berapa kali kami dapati, permisi akramakumullah, biar menambah semangat antum, ya, ada seorang lelaki dari Indonesia bagian timur hanya konsultasi via chat. Semenjak dia menikah, selama setahun bisa mendatangi istrinya cuma sekali. Mubadir, rezeki di depan mata hanya didatangi sekali. Wah, subhanallah, setelah pola makan diperbaiki selama 2 bulan, dengan Allah dia chatting, demi Allah Tat, sekarang saya sehari bisa 3 kali. Nah, bikin hidup lebih hidup dengan pola makan panas dingin. Ya, hidup hanya sekali, jangan disia-siakan. Ini rahmanakumullah. Kemudian aja juga di antara teman-teman cerita, ketika pola makan ini dibenerin, istrinya cerita yang nggak bisa kami ceritakan. Kok kamu sekarang berubah? Berubah apanya? Nggak usah tanya. Kaif bid'ah. Nah, alhasil rahmanakumullah, ini manfaatnya. Dengan izin Allah juga, orang yang ada yang nggak hamil 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, dengan izin Allah, dengan pola makan 2 bulan ba'dallah hamil. Semoga jadi amal jariah. Nah, ada di antaranya kena kanker serviks, miom, kanker payudara, dengan Allah juga sembuh dengan pola makan. Kenapa? Mayoritas penyebab penyakit makanan. Ya, makanan kita. Nah, oleh karena itu apa? Tetap optimis, jangan pesimis. Nah, ini juga awet muda dengan panas dingin, diantaranya apa? Ketika makan di pagi hari, ketika Anda sahur, makan di pagi hari cocoknya apa? Nah, ini juga resep awet muda. Anda percuma kalau beli resep glowing, sudah mahal-mahal, suami udah ngeluh, di balik istri glowing ada suami gulung kuming, nggak kuat dia, mau mengeluh tapi nggak enak, hatinya disembunyikan nih, ngeluh dia, ya karena mahal. Dia pakai resep glowing, ya, tapi pembuluh darah nggak bisa didustakan. Walaupun dia sampai operasi plastik, itu hanya wajah, tapi pembuluh darah dia tetap usang, kaku, nyempit, selnya sudah tua. Walaupun stem sel muda, sel-selnya, tapi tetap organ jantung, liver, ginjal, udah nggak bisa. Makanya Nabi bersabda, Nabi sebutkan apa? Alaikum bihadhil habati sauda, hendaknya Anda sering konsumsi habatus sauda, fa innaha dawa' min kulli da', karena dia segala obat segala macam penyakit, illa sam, dalam riwayat ditambah illal haram. 2 penyakit yang enggak ada obatnya, sudah disebutkan wahyu. Mati dan tua, udah stempel dari wahyu. Kalau sudah mati nggak diobati, ini penyakit mati. Dan penyakit tua nggak bisa diobatin, namanya tua. Ya, walaupun pakai teknologi apa, tua ya tua. Pakai resep glowing, usia 65 tahun masih cakep, tapi sholat lupa terus berapa rakaat. Ya, sudah sholat apa belum? Coba. Pikunnya juga nggak bisa diobati. Nah, ada pikun yang bisa diobati, ada yang sampai nggak bisa diobati. Apakah bekam dianjurkan? Minimal Anda melakukan sekali seumur hidup, merasakan apa? Satu terapi ini. Disebutkan oleh para ulama, Imam Ahmad dan yang selainnya, sunnah-sunnah pernah mereka lakukan. Termasuk diantaranya Imam Ahmad berbekam. Imam Ahmad pernah berbekam.
Ya, sebagai wujud melaksanakan salah satu yang digemari Nabi ini juga, bekam. Dia berbekam dan dia memberikan upah sekitar yaitu 1/4 dinar kira-kira. Ya, 1 dinar itu 4 gram. Kalau 1 gram 1 juta, berarti 1 dinar berapa? 4 juta ya. Nah, Imam Ahmad memberikan upah kepada ahli bekam sekitar 1/4 dinar. Berarti berapa juta? Sekitar 1 juta. Untuk apa? Mengagungkan salah satu terapi ini. Jangan mentang-mentang kasbul hajjam khabith, upah bekam itu khabith, jadi mending saya nggak usah kasih upah. Lah mereka sewa tempat, beli alat, steril, kerja untuk nerapi Anda, kok malah nggak dikasih upah? Nah, Nabi SAW juga demikian memberikan upah kepada Abu Tayyib, ya, seorang budak yang melakukan bekam kepada Nabi SAW. Dan disebutkan dalam Sahihul Musnad fi Tibbin Nabawi, salah satu murid Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, disebutkan dalam sanad yang sahih, kalau ada sahabat datang kepada Nabi, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, si fulan sakit, bekam dia. Ada yang lain tanya, ya Rasulullah, si fulan sakit, bekam dia. Ya Rasulullah, si fulan sakit, bekam dia. Ya. Dan ingat, subhanallah, belum tentu semua terapi itu cocok untuk semua orang. Seperti Habatus Sauda disebutkan oleh Imam Al-Khattabi, dia obat segala macam penyakit. Tapi kata Al-Khattabi, kata Ibnu Qayyim, hadzal lafdhuhu al-umum urida bihi al-khusus. Disebutkan Habatus Sauda obat segala macam penyakit. Lafadznya umum, tapi yang diinginkan khusus. Yaitu apa? Habatus Sauda sifatnya panas kering, dia obat segala macam penyakit yang sifatnya dingin. Kalau Habatus Sauda untuk penyakit yang sifatnya panas, maka Habatus Sauda perlu dirangkai dengan obat yang lainnya atau bisa dicampur dengan air untuk mengobati penyakit yang sifatnya panas. Makanya ketika ada orang demam, Nabi anjurkan kompres. Nabi gak kasih Habatus Sauda. Karena demam panas, Habatus Sauda panas. Ini di antara contohnya. Dan Nabi menganjurkan bekam, tentunya apa? Orang-orang yang perlu dibekam. Lafadznya umum, tapi yang diinginkan khusus. Kalau ada orang sudah drop banget, ya, sudah pucet dibekam, ya, sudah anemia, sudah hipoglikemi, darahnya ngedrop, sudah tensinya udah rendah banget, ya, maka dinaikkan dulu baru dibekam. Ya, fa subhanallah rahimakumullah jami'an. Ada pun teman-teman yang bekam pakai bekam dengan api, ya, fa ini tanpa sayatan tak mengapa. Karena dia nggak mengeluarkan darah. Kalau sudah lemes, sudah drop, dikeluarin darahnya, shock kemungkinan besarnya. Nah, makanya cukup pakai bekam kering. Menggunakan api membantu, karena dia dingin, pakai api. Nah, ini juga ada, bisa dipakai konsep panas dingin. Untuk bekam, jika mereka ada unsur berlebihan dalam tubuh, ya, dan di sini Nabi sering menganjurkan bekam. Kenapa? Karena rata-rata penyakit itu ada di dalam darah. Dialah yang memutar-mutar penyakit. Ya, bukan hanya penyakit bakteri, virus, tapi dia juga yang muter-muter kaum jin. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya setan lari lewat tubuh manusia melalui pembuluh darah. Makanya subhanallah ada sebagian orang-orang yang punya masalah jin, mau difasdu, mau dibekam, sudah gelisah. Kadang ketika diterapi, matanya ke tengah semua, joget-joget, geleng-geleng. Nah, mereka gelisah, darah mau dikeluarkan. Nah, fa ini rahimahumullah, fa bekam untuk siapa? Tentunya untuk yang layak dibekam. Untuk yang layak dibekam. Barakallahu fikum. Lanjut. Apa obatnya? Suka bersin-bersin apabila kena kipas, apabila kena hujan, debu, menunjukkan Anda sedang masalah kedinginan. Ya, kalau orang dokter modern mungkin Anda akan disebut apa? Anda gangguan autoimun. Berarti apa? Autoimun yang sifatnya dingin. Herbal untuk Anda yang panas-panas.
herbal untuk Anda yang panas-panas. Apakah ada tumbuhan hewan yang memang tidak cocok pada tubuh kita? Ada yang nggak cocok. Kalau tubuh Anda sudah panas, atau Anda punya penyakit panas, ya, Anda konsumsi hewan-hewan yang sifatnya panas, akan tambah penyakit Anda yang sifatnya panas bertambah. Kenapa darah tinggi nggak dianjurin konsumsi kambing? Ya, bukan berarti bumbunya yang salah, kambing nggak salah. Salah juga makan kambing. Darah tinggi panas, kambing panas. Ya, walaupun nggak pakai santan, ya, tetap kambing tidak direkomendasi untuk orang darah tinggi. Dan Ibnu Qayyim menyebutkan, bagi orang yang punya penyakit panas, kalau pengen makan kambing muda, kambing yang masih menyusu. Ya, imma balibul, imma batibul, bawah 5 bulan, bawah 3 bulan. Subhanallah, kami dapati langsung salah satu klien kami, dia kalau habis makan sate kambing naik tensinya 190. Ketika makan anak kambing yang masih menyusu, tensinya nggak naik. Nah, wah, ini diantara seni pengobatan kedokteran Arab klasik. Ya, mempengaruhi kepada tubuh kita. Hewan yang kita makan bisa jadi pantangan, hewan yang kita makan bisa jadi sebab sakit, hewan yang kita makan bisa jadi obat bagi penyakit Anda. Anak Anda punya asma, batuk pilek, katakan dingin, bikinkan sop ayam jago, ya, sop kelinci misalnya. Nah, cari yang panas-panas. Punya asma, batuk, jangan dikasih ikan, ya, ikan-ikan yang sifatnya dingin, dagingnya putih misalnya. Bagaimana cara agar bisa mengurangi sering buang air kecil? Lihat, ada sering buang air kecil, kalau masalahnya psikis, ya psikisnya diobatin. Anda punya masalah psikis, sedih berlebihan, buang air kecil terus, ya sedihnya diobati. Kalau buang air kecil karena kebanyakan minum, ya minumnya dikurangi. Kalau kebanyakan air kecil karena musim dingin, ya wajar. Kalau buang air kecil terus, AC-nya diputer 16 semalaman, ya pipis terus, ngompol di atas ranjang. Karena kedinginan. Nah, lihat sebabnya. Kalau sering buang air kecil tapi nggak wajar karena ginjalnya lemah, ya ginjalnya yang diobatin. Ya, bisa Anda bantu menggunakan talbina juga labu kuning. Ya, talbina juga labu kuning. Saat saya menderita, sudah tadi. Saya ingin tanyakan, pertama, herbal apa untuk mengobati atau mencegah benjolan pada payudara? Ya, lihat Abu Husain al-Baghdadi, seorang alimut tibb, tapi dia seorang ulama sufi. Ya, meninggal tahun 425 Hijriah. Tapi kitab beliau tentang ilmu pengobatan jadi kiblat pada waktu itu. Ya, beliau sebutkan bahwasanya benjolan di masa beliau dan sebelum beliau sudah dibahas tentang seroton. Seroton itu bahasa Arabnya kanker. Ya, sudah dibahas oleh mereka karena sudah ada. Dan mereka menelaah bahwasanya benjolan itu ada dua, benjolan panas dan benjolan dingin. Ya, katakan kanker. Kalau ada tumor atau kanker, benjolannya lembek tapi nyerinya sangat dahsyat, berarti benjolan tersebut sifatnya panas. Namanya panas, benjolannya lembek, tapi nyerinya hebat. Berarti apa? Herbalnya dan makanannya pilih dingin-dingin, pantangannya yang panas-panas. Anda diajari konsep. Saya nggak perlu nyebutin resep herbalnya. Banyak, kalau sudah pegang konsep, silakan ngayal mana aja herbalnya. Nah, makanya sering saya sampaikan di YouTube konsep-konsep terus. Kenapa? Anda nggak terpaku dengan hafalan. Nah, tapi pegang konsep. Berikutnya, kalau ada benjolan, dia kaku, keras, tapi nyerinya ringan, berarti ini benjolan, tumor, atau kanker sifatnya dingin. Anda perhatikan, Anda punya masalah yang mana. Ya, Anda tinggal menentukan obatnya. Yang jelas tetap konsep panas dingin Anda terapkan. Pernah kami dapati kasus ibu-ibu usia 40 tahun mengalami kanker payudara stadium 4B. Sudah kamar operasi sudah dipesan, tapi dia tetap belum siap.
Ya, dia ingin mencoba dengan pola makan panas dingin. Dengan izin Allah, 2 bulan dia betul-betul strength dengan pola makan panas dingin. Kata dia, alhamdulillah Tat, gak ada benjolan sama sekali, hilang total. Alhamdulillah, ba'dallah. Tapi saya gak tenang kalau saya gak periksa ke onkologi. Ya sudah, periksa aja ke onkologi. Diperiksa dokter onkologi, sama sekali gak ada sel kanker. Subhanallah. Makanya jangan pernah putus asa. Kata Hippocrates, tindakan operasi adalah tindakan yang ekstrim. Selama satu penyakit bisa diobati dengan makanan, obati dengan makanan. Menurut kedokteran Arab klasik, penyakit itu diusahakan dengan satu obat. Selama penyakit bisa diobati satu obat, jangan pakai obat yang terlalu banyak. Begitu pula kedokteran timur, dalam kitab Wang Dinejing yang ditulis atau dikarang sekitar 2500 atau 3000 tahun sebelum Masehi, disebutkan oleh beliau, tabibnya Kaisar Kuning Cina, beliau sebutkan penyakit yang sulit diobati kembalinya kepada makanan. Subhanallah. Kenapa kita nggak pede dengan makanan? Ya, kalau nggak beli obat harganya mahal, nggak tenang. Kalau sakit nggak impor dari luar negeri, nggak nyaman. Kalau berobat nggak pada dokter yang punya nama, nggak nyaman. Pada sinsing nggak punya nama, nggak nyaman. Pada terapis herbalis yang nggak punya nama, nggak nyaman. Bukan itu sebenarnya. Al-ibra bil haqa'iq, walaysa bikathratil musammayat, walaysa bikathratil alqab. Ibrah yang bisa diambil hakikat. Kalau hakikatnya obatnya cocok, sudah cocok. Nggak harus banyak ngomong, nggak harus banyak titel. Yang penting cocok, sudah. Ba'dallah, Allah akan sembuhkan Anda. Ini rahman dan rahmakumullah jami'an. Kemudian berikutnya. Saya menderita sakit mah. Apabila meminum kopi, biasanya langsung naik asam lambung. Berarti mah Anda sifatnya panas. Ya, mah Anda sifatnya panas. Panas ketemu panas, naiklah asam lambung Anda. Ya, dinginkan dengan yang dingin. Ya, bisa timun, bisa semangka, bisa minum rendaman timun, bisa konsumsi talbina, bisa konsumsi labu kuning. Labu kuning mendinginkan lambung sekaligus mengurangi nyeri pada lambung. Dan sifatnya dingin. Sudah gelisah kayaknya panitia, udah cukup kayaknya. Lanjut atau cukup? Saya ikut road captain saya ini. Baik. Sejak umur 14 tahun sudah terkena asam urat, ajib. Dan sekarang umur saya sudah 31 tahun, masih terkena asam urat. Segera bertobat kepada Allah. Ini makanannya. Ya, kebanyakan makan panas. Ya. Sekarang anak kecil bisa kena asam urat. Bisa kena stroke. Cuci darah. Ya, bisa kena kanker. Ya, bisa kena tumor. Kenapa? Gak luput dari sebab makanan. Sejak kecil makanannya sudah ngaco. Ya, makanya perhatikan apa? Pola makan Anda. Jangan kakean pola ketika makan. Ini polanya diperbaiki. Ya, walaupun anak kecil. Jika saya makan kacang-kacangan langsung nyeri. Iya, panas ketemu panas. Kacang panas, asam urat panas. Pendinginnya apa? Bikin rendaman timun, misalkan. Pantangannya apa? Yang panas-panas. Kambing dikurangi, ikan yang warnanya merah dikurangi, seafood dikurangi. Ya, jahe jangan dulu, ya. Kemudian juga nasi dikurangi, ya, jeruan juga demikian, ya, kacang-kacangan juga dikurangi, sayur warna gelap dikurangi. Pilih makanan yang sifatnya dingin. Ya, pilih makanan sifatnya dingin. Kemudian keluarin darah Anda. Ya. Kalau Anda pergi ke PMI, ya, asam urat Anda di atas 7, ada yang 9, ada yang 14 sampai ada yang 17 asam uratnya, ditolak mentah-mentah sama PMI. Kenapa? Ini darah mau dikasih orang, asam uratnya tinggi. Ini orang bisa kena asam urat. Nah, dibuang nih darah, ya. Makanya apa? Donor darah itu untuk orang sehat. Tensi Anda di atas 140 nggak diterima. HB di atas 18 nggak diterima. Trombosit tinggi nggak diterima. Ya, kemudian kekentalan darah tinggi nggak diterima. Habis divaksin nggak diterima. Habis kena virus nggak diterima. Gula darah tinggi nggak diterima. Kenapa? Karena Anda nggak sehat.
Tapi kalau bekam dan fasdu, memang Anda sedang sakit, memang harusnya dibuang dan nggak dipakai orang lain. Makanya kalau nyumbang ke orang, sumbang yang baik-baik, jangan sumbang yang kotor-kotor. Nyumbang kurma yang jelek-jelek, yang baik dimakan sendiri, jangan. Nah, darah ini tuh darah sudah kotor, mau disumbangin ke orang. Sedekah itu yang baik-baik. Nah, jadi apa? Darahnya dibuang juga. Ini Anda kalau masih terus-menerus kayak gini, nggak merubah pola makan, nggak move on, asam urat Anda akan berubah menjadi gout, membatu, nyumbat, timbul benjolan keras kayak batu. Dari bawah naik ke atas. Pernah kami dapati, ya seorang klien kakinya sudah benjol-benjol kayak batu gede. Naik ke atas, dengkulnya sudah banyak. Ini permisi. Ya. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdhila. Baca doa ini. Kalau Anda melihat orang yang sakit, baca doa ini. Kalau Anda lihat orang kecelakaan di depan Anda, baca doa ini. Kalau Anda melihat orang melakukan kesyirikan, maksiat, baca doa ini biar kita enggak seperti mereka. Ya. Subhanallah, wajahnya nasallallahu afiyah, ini udah benjol-benjol. Tangannya benjol semua. Kenapa? Sudah parah. Makanya apa? Cepat move on dari pola makan. Biasanya anak jalan pakai mobil selalu mudah masuk angin. Anda pakai mobil sambil makan apa? Ini perlu ditanyakan. Ya, sambil ngemil apa? Nah, kadang ada orang nggak suka pakai mobil. Kalau pakai motor nyaman. Kalau pakai mobil selalu masuk angin. Nah, ini gayanya biker. Sampai-sampai muncul gejala mual, pusing, rasa terbakar di lambung. Ini pertanyaannya, Anda sambil nyetir makan apa? Sama kayak Ramadan. Sebenarnya banyak orang yang subhanallah salah mindsetnya. Saya nggak mampu puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan mesti mah saya kambuh dan GERD saya kambuh, bahkan saya pingsan. Tanya dulu, Pak, sahurnya Anda apa, Pak? Ya, coba sahurnya. Coba seperti sahur Nabi, cukup sahur pakai kurma. Nikmat suhurul mukmin tamar, senikmat-nikmat sahurnya orang mukmin menunya apa? Kurma. Walaupun Nabi juga pernah sahur nggak pakai kurma, tapi seringnya pakai kurma. Pakai kurma dan timun sudah obat sakit mah Anda. Dulu saya sakit mah 12 tahun, obesitas, BAB sepekan sekali dari SMA sampai saya di Yaman. Punya asam urat, ya, punya rematik. Subhanallah pakai pola makan ini. Niatnya hanya mengurangi berat badan. Dalam 1 pekan turun berat badan 8,2 kilo. 1 pekan, 2 pekan turun 17 kilo. Ini bukan diet, hanya memperbaiki pola makan dan jadwal makan yang benar. Kalau diet, Anda menyiksa diri sendiri. Ditulis di dinding, di HP, kalori sehari harus sekian, protein sekian, lemak sekian. Hidup sekali dibikin susah. Kemana-mana makan, cari pasangannya, ada panas, ada dingin. Simpel. Nah, Aisyah badannya kurus menjadi gemuk ideal hanya gara-gara apa? Kurma rutop dan timun. Dari kurus jadi ideal. Yang gemuk juga turun ke ideal. Simple. Aisyah untuk menjadi gemuk ideal gak harus makan sate kambing. Cuma apa? Kurma, rutop dan timun. Coba, gajah gak pernah makan daging kambing. Tapi gajah gemuk ideal ala gajah. Ya. Macan harimau gak pernah karena asam urat. Hanya makan protein hewani, tapi nggak pernah makan sayur. Tapi kita bukan macan, bukan gajah. Ada saatnya kita butuh panas, butuh dingin. Ini rahimahumullah, zaman yang perlu ditadaburi. Sekali lagi, mereka mengatakan saya nggak kuat puasa. Iya, karena sahur Anda salah, Pak. Ya. Kemudian juga demikian, ini apalagi kalau sudah nyetir pakai mobil, hobinya ngemil. Disebutkan oleh para ulama, jangan membiasakan makan di atas makanan. Ya, apalagi nyetir mobil, supir, apalagi juga orang yang hobinya ngemil di mobil makan terus, makan belum selesai ditumpuk lagi, belum selesai tumpuk lagi, belum selesai tumpuk lagi, sambil nyetir, masih ngopi sambil nyetir terus, akhirnya di blend perut dia timbullah uap gas beracun. Makanya tak heran orang yang sering nyetir kenapa sering kena angin duduk? Kenapa? Jantungnya dipenuhi dengan uap, ya, uap angin yang beracun. Ya, sehingga apa? Menyesakkan diri dia, bahkan menimbulkan apa? Wafat bahkan. Udah cukup? Ternyata sudah jam 8. Ya. Kertas ini mungkin jadi PR nanti di lain pertemuan insyaallah.
kita kembalikan kepada beliau, kepada Ustaz. Oh, sebetulnya ada door prize nih Ustaz. Ada door prize. Minta tolong nih, door prize ini kita berikan kepada, ada nggak di sini bapak-bapak yang paling tua di sini? Ada bapak yang usianya 70 tahun ke atas? Masya Allah. Nih, kasih beliau door prize nih, beliau nih. Ya, enggak. Nah, untuk tambah nutrisi, beli kurma dan semangka. Nah, mana? Ada lagi? Masya Allah. Usia berapa Pak? Masya Allah, Allahu Akbar. Nggak pakai kacamata, nggak pakai tongkat. Allah ibarik. Semoga Allah jaga beliau. 83 loh ya. Tanya ke beliau resep awet muda. Mana? Masya Allah. Usia berapa Pak? Berapa? Oh, 62. Masih 62 Pak. Berikutnya, ada nggak di sini ya bapak-bapak yang istrinya 2? Angkat tangan. Angkat tangan Pak. Ya. Udah 3 dah, istrinya 3. Yang hidup, bukan poliganti, bukan meninggal, tapi masih awet. Ada nggak? Masya Allah. Sudah disampaikan Ustaz Ahmad Zainuddin. Ya, kalau 4 apa? Superman. Kalau 3? Gentleman. Kalau 2? Kalau 1? Kalau belum nikah? No comment. Tuh, siap untuk antum. Yang belum nikah. Ada nggak yang belum nikah tapi di atas usia 30 tahun? Dapat surprise ini. Loh, nanti kalau angkat tangan dikasih door prize, masih didoakan sama teman-teman. Ada? Masya Allah. Mari Pak, mari Pak. Semoga Allah nikahkan Anda segera. Allah izawujuk bisur'ah. Allah izawujuk bisur'ah. Pertanyaan berikutnya. Ada nggak yang datang paling jauh dari Sambas ini? Datang paling jauh. Ya, paling jauh naik motor. Datang dari mana? 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 Singkawang, naik motor. Sama istri. Oh. Nah, ada yang lebih jauh lagi selain dari Singkawang? Kalau nggak ada lagi untuk beliau aja. Untuk Bapak. Dari mana Pak? Jauh ya. Lebih jauh lagi. Lebih jauh. Oh, yang dari Singkawang untuk ganti bensin. Ayo enggak? Bismillah. Barakallahu fiik. Nah, insyaallah ini disimpan untuk next kajian insyaallah. Seperti itu saja Ustaz. Fadhil Ustaz kalau antum tutup. Jazakumullah khairan terus saya telah menyampaikan faedah yang sangat penting sekali dan sangat sekali kepada kita semuanya. Kita doakan semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada beliau dan memuliakan nama beliau dalam taat kepada Allah SWT. Sebelum kita meninggalkan masjid ini, selagi kami mengingatkan kepada para jemaah sekalian untuk menjaga kebersihan dan tidak meninggalkan sampah di dalam masjid dan menjaga ketertiban. Dan insyaallah beliau kembali akan melanjutkan kajian besok di Masjid Mujahidin Kota Pontianak. Mungkin ada dari kita yang ingin hadir langsung atau mengikuti secara live streaming, maka insyaallah besok beliau siang insyaallah akan kembali menyampaikan kajian. Dan selagi ya kajian beliau berkaitan dengan Fiqh Nabawi bisa disimak di halaman Facebook, YouTube dan Instagram. Silakan kita bisa berkonsultasi dengan beliau melalui media ini. Baik, kita tutup. Sebelum kita tutup, ya saya sampaikan ucapan terima kasih kepada DKM Masjid
mengizinkan ya panitia untuk menyelenggarakan acara ini. Jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.